Oke teman-teman semuanya, jadi di video kali ini tuh saya akan membawa sebuah alur cerita film kepada kalian yang berjudul Gundala. Buat kalian yang sudah nonton filmnya, bisa dong ceritakan pengalaman serunya di kolom komentar. Oke, kita langsung saja menuju ke videonya ya. Oke, cikicus. Di awal film kita diperlihatkan dengan para buruh pabrik yang sedang demo persoalan upah mereka. Keributan pun mulai terjadi di saat ada orang yang melempar batu ke kepala petugas yang menghadang mereka. Tapi seketika keributan itu berhenti di saat bos pabrik mengumumkan lewat halo-halo, perwakilan dari kalian harus berbicara dengan saya, ngomongnya gitu. Kemudian kedua orang ini sebagai wakil untuk masuk ke dalam dan lainnya pun bubar. Cerita akan berfokus kepada seorang anak kecil bernama Sancaka. Dan ternyata salah satu orang dari para pendemo tadi itu adalah ayahnya Sancaka, dan dia pula lah yang mengetuai gitu kan aksi demo tadi. Tiba-tiba di saat Sancaka sendirian di dapur, muncullah badai angin berpetir, seolah-olah petir itu mengincar Sancaka. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Bapaknya Sancaka pun sudah ke pabrik untuk demo kembali karena ia dapat kabar bahwa temannya yang 2 orang kemarin itu dinyatakan menghilang. Sementara itu ibunya Sancaka bersama Sancaka akan pergi ke rumah istri dari salah satu kawan dari bapaknya Sancaka itu untuk menemani istrinya itu. Ya, ternyata orang yang dinyatakan hilang itu ternyata masih ada dong. Kami butuh uang, Pak. Jadi dia ini disogok agar mengkhianati teman-temannya termasuk bapaknya Sancaka itu. Mengetahui hal itu lantas ibunya Sancaka pun langsung berlari menyusul bapaknya ke pabrik untuk memberitahu bahwa sekarang mereka sedang dijebak. Di saat dalam perjalanan ibunya Sancaka pun tergelincir dan menjuru Sancaka untuk pergi ke pabrik sekarang dan beritahu ayahmu. Dan ya, benar saja, pas Sancaka sampai sana para penjaga sudah memegang senapannya masing-masing. Dan keributan pun mulai terjadi lagi. Di saat riuh itulah tiba-tiba ada seseorang yang menurut ayahnya Sancaka. Dan ia pun langsung tepar saat itu juga. Dan di sini sepertinya bukan dari para penjaga yang melakukannya. Mungkin saja yang menusuk ayahnya Sancaka adalah orang suruhan dari bos pabrik. Di saat Sancaka mendekati ayahnya itulah tiba-tiba iya, Sancaka pun seperti mengeluarkan kekuatan petir, lalu terpental dan 1 tahun berlalu. Kini ibu Sancaka akan pergi keluar kota untuk bekerja. Sementara itu Sancaka akan tinggal di rumah sendirian dan ibu berjanji akan datang besok sebelum Sancaka pulang sekolah. Di keesokan harinya, di saat Sancaka pulang, si ibu pun belum tampak pulang. Di saat Sancaka ketiduran itulah ia terbangun oleh suara dari luar. Pas pintunya dibuka itulah ternyata itu adalah sebuah badai. Berhari-hari Sancaka menunggu ibunya sambil kelaparan, tapi si ibu tak kunjung pulang sampai pada suatu ketika ada istrinya sang pengkhianat datang ke rumah untuk memberikan Sancaka makanan, tetapi Sancaka seperti tidak sudi untuk menerima makanannya. Tapi perut nggak bisa bohong, Sancaka pun memakan makanan yang sudah amburadul itu dan Sancaka mulai kepikiran untuk menyusul ibunya ke kota. Di keesokan harinya di kota, Sancaka terlihat dikejar-kejar oleh anak berandalan di kota itu dan dipukuli sampai-sampai telinga Sancaka ini diseset oleh anak berandalan itu. Aduh, di saat Sancaka ingin dipukul pakai kayu itulah tiba-tiba iya, muncullah anak berandalan lain yang menolong Sancaka. Dia adalah Awang. Di saat Awang bertarung itulah Sancaka pun pingsan. Sadar-sadar Sancaka terbangun di tempat kediaman Awang. Di sini kita bisa tahu Sancaka dipukuli itu akibat ia menolong anak perempuan yang diganggu para anak berandalan kemarin. Dan di sini Awang pun menembalinya. Jangan pernah pikirin orang lain. Kalau enggak lu bakal dapat masalah. Beuh.
Di keesokan harinya Sancaka pun diajari bela diri oleh Awang karena Awang tidak mau jadi tanggung jawab Sancaka karena takutnya suatu saat nanti ada apa-apa dengan Sancaka gitu loh. Dan di sini Awang bercerita bahwa akan ada kereta yang melintas di sini 1 tahun sekali menuju ke Tenggara dan Awang akan menaiki kereta tersebut. Di keesokan paginya Awang membangunkan Sancaka yang sedang tidur untuk menaiki keretanya. Namun sayangnya Sancaka gagal untuk mengejar keretanya dan ia kini sendirian lagi. Sancaka kini kerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Beberapa tahun kemudian, inilah Sancaka yang sekarang ia bekerja menjadi security di sebuah pabrik koran. Dan di zaman itu pokoknya orang-orang yang baik itu sedikit. Kini Sancaka agak kayak nggak peduli gitu loh sama orang lain di sekitarnya. Ya mungkin saja karena kejadian di saat Sancaka masih kecil gitu kan. Dan inilah tempat tinggal Sancaka sekarang di sebuah rumah susun yang berada di tengah kota. Sejenak kita tinggalkan dulu Sancaka, kita berpindah ke para pejabat negara yang sedang berkumpul di sebuah gedung. Ini adalah dirga utama, yaitu pejabat termuda, dan ini adalah Ridwan Bahri, seorang pejabat yang pangkatnya lumayan. Dan ini adalah seorang pejabat yang kaya raya dan disebut-sebut juga sebagai mafia, bernama Haidar atau yang biasa disebut Pengkor. Di saat Pengkor mau bersalaman dengan Dirga itulah Dirga enggan untuk bersalaman dengannya, dan di sini Pak Ridwan memperingati Dirga agar berhati-hati dengan Pengkor karena ia bukan orang sembarangan. Dan dikisahkan dulunya Pengkor pernah dimasukkan ke dalam panti asuhan yang kejam, tetapi Pengkor membuat rencana dengan para anak panti untuk membunuh si pengasuh lalu membakarnya hidup-hidup. Dan bahkan kabarnya sekarang Pengkor sudah memiliki ratusan panti asuhan dan ribuan anak buahnya yang dicuci otak olehnya agar selalu nurut dengannya, dan juga uang yang banyak, sehingga ia dijuluki dengan mafia. Mendengar hal itu Dirga pun menjadi was-was karena takut terjadi sesuatu kepada keluarganya. Kini Dirga sekeluarga sedang ada di sebuah hotel, tapi seperti ada yang mengikuti mereka, dan tiba-tiba bangun-bangun Dirga sudah terikat di atas gedung. Anak dan istrinya Dirga pun sedang diikat di sana, yang ikatannya dikaitkan dengan kursi Dirga yang pasti kalian tahu ini ulah siapa. Ya, ini adalah ulah dari si Pengkor yang katanya tidak ingin punya wakil rakyat sombong seperti Anda. Halah bullshit. Dan tiba-tiba betapa kejamnya si Pengkor ini. Scene pun berpindah lagi kepada Sancaka yang terbangun karena mendengar suara ribut-ribut dari tetangganya yang sedang ditagih hutang. Pas Sancaka selesai mandi, ia mendengar tetangganya ribut-ribut lagi. Dan tiba-tiba, ya, datanglah Sancaka untuk menyelamatkan tetangganya itu. Dengan mudahnya Sancaka mengalahkan kedua preman itu. Singkat cerita, Sancaka sedang berjaga malam di pabrik dan tiba-tiba ia dikejutkan dengan sejumlah preman yang banyak sekali untuk membunuh Sancaka. Perkelahian pun mulai terjadi lagi. Sampai pada akhirnya Sancaka kalah oleh para preman itu dan Sancaka pun dijatuhkan dari atas gedung. Namun tiba-tiba iya, Sancaka pun seperti menyerap kekuatan petir. Apakah Sancaka titisan Dewa Petir? Oh ya, saya ndak tahu. Sadar-sadar Sancaka sudah ada di rumahnya dan tiba-tiba ada tetangganya itu mengetuk pintu dan dia pun menitipkan adiknya yakni bernama Teddy kepada Sancaka. Sementara itu di gudang beras seperti ada orang yang memasukkan racun ke tumpukan beras yang sudah dikarung. Siapakah dia? Racun apa yang dia masukkan? Kita akan mengetahuinya bersama-sama. Scene pun berpindah lagi kepada Sancaka yang sedang membawa Teddy ke pasar untuk diserahkan kepada kakaknya. Karena Sancaka pun mau kerja, tapi tiba-tiba ada segerombolan preman yang datang. Melihat ada Sancaka, preman itu pun malah ngejar Sancaka. Dan perkelahian pun dimulai lagi dengan Sancaka yang kayaknya semakin kuat. Dan tiba-tiba, ya, Sancaka pun mengeluarkan petir dari tangannya. Nah, kan benar saja Sancaka ini memiliki kekuatan petir seperti Eudora, tapi versi lanangnya. Puluhan preman pun dikalahkan oleh Sancaka dengan begitu mudahnya. Setelah kejadian itu, para pedagang pun pada melongo.
Pada malam harinya di pabrik, Sancaka menceritakan kejadian barusan kepada atasannya. Namun atasannya itu tidak percaya. Tapi tiba-tiba ada para pedagang di pasar yang datang ke pabrik untuk meminta bantuan kepada Sancaka. Karena pasti akan banyak preman berdatangan lagi untuk mengobrak-ngabrik pasar itu. Namun Sancaka menolaknya karena mungkin saja kejadian tadi siang hanya kebetulan. Dan benar saja, pada saat Sancaka ke pasar, pasar pun sudah hangus terbakar. Pada keesokan harinya, di saat Sancaka dan si Teteh gitu kan, kita manggilnya si Teteh Bella ya, biar enak, sedang melihat keadaan pasar, si Teteh pun menasihati Sancaka bahwa inti dari nasihatnya adalah kalau kita mampu membantu orang lain ya bantulah gitu kan. Tapi kalau kita mampu tapi kita tidak ingin membantu orang lain, maka kita bukan manusia lagi. Beuh, maaf teman-teman ya, saya agak kebeliwet gitu ngomongnya. Pada malam harinya di pabrik, Sancaka mencoba untuk mengeluarkan kekuatannya kembali dengan cara ditendang oleh atasannya. Tapi di sini Sancaka pun bingung bagaimana caranya agar ia dapat mengeluarkan kekuatannya kembali. Tapi pada saat ada petir, itulah Sancaka baru sadar bahwa kekuatannya berasal dari petir. Sehingga di saat Sancaka keluar langsung ada petir yang langsung menyambarnya. Dan itu tandanya kekuatan Sancaka sudah pulih kembali. Dan setiap ada orang yang menyentuhnya, maka akan kesetrum dengan tegangan tinggi. Bahkan Sancaka tidak akan mempan dipukul alias kebal. Kita pun diperlihatkan kepada orang-orang yang hamil menjadi seperti kejang-kejang itu, dan ternyata penyebabnya adalah beras yang mereka makan. Seperti yang kita sudah ketahui di awal tadi, ada seseorang yang menyuntikkan racunnya ke dalam beras-beras yang ada di karung. Dan ternyata racun itu khusus untuk orang hamil agar anak-anak yang dilahirkan menjadi anak-anak yang tidak moral alias nggak punya pikiran jernih, nggak ada simpati, dan hanya memikirkan diri sendiri. Kericuhan pun mulai terjadi di mana-mana ketika banyak sejumlah warga yang demo agar berasnya ditarik ulang lagi dan agar pemerintah mengeluarkan obat penawarnya. Sementara itu Sancaka mulai terjun ke lapangan untuk memberantas kejahatan. Di saat Sancaka sedang bertarung itulah seperti ada orang yang mengambil darah Sancaka, entah untuk apa. Setelah di pabrik, Sancaka pun diobati oleh si Teteh. Setelah diobati, Sancaka pun mengisi energinya kembali. Di sini Sancaka punya ide bagaimana caranya agar Sancaka selalu terisi energi walaupun tidak turun hujan, yaitu dengan membuat antena di kepalanya. Gimana? Tapi di sini Sancaka membuat kostum dan antena lebih bagus lagi. Singkat cerita, Sancaka terjun lagi ke lapangan dengan kostum barunya. Aksinya pun kini viral, sampai masuk berita. Pak Ridwan pun sampai tahu akan aksi Sancaka itu. Di sini para pejabat adil dan jujur pun mengadakan rapat di tempat rahasia untuk menuntaskan permasalahan beras. Mereka berteori bahwa yang melakukan semua ini anak buahnya Pengkor. Mereka pun berencana untuk membuat obat penawarnya, tapi harus menunggu persetujuan dari pemerintah pusat dulu. Pak Ridwan pun berencana untuk meminta bantuan Sancaka. Sementara itu di rumah Sancaka kedatangan para preman. Di sini mereka tidak ingin mencari ribut, melainkan ingin memberitahu pelaku pembakaran sesungguhnya adalah seorang pemain biola profesional, kita sebut saja namanya Ujang. Tanpa basa-basi Sancaka menghampirinya untuk meminta keterangan. Namun Ujang yang sudah mengetahui Sancaka pun langsung menendangnya sehingga mereka pun bertarung saat itu juga. Dan sampai pada akhirnya ternyata si Ujang ini adalah anak buahnya Pengkor, sehingga Pengkor pun mengerahkan seluruh anak buahnya untuk menghabisi Sancaka. Dan aksi mereka pun dimulai dengan membunuh satu persatu para pejabat yang jujur. Secara bersamaan Pak Ridwan pun mulai diganggu oleh para preman di penyeberangan rel kereta. Sampai pada akhirnya muncul anak buahnya Pengkor yang begitu mudahnya menghabisi semua ajudan Pak Ridwan. Di saat ia ingin menghabisi Pak Ridwan itulah tiba-tiba
Iya, muncullah Sancaka untuk menyelamatkan Pak Ridwan. Sampai pada akhirnya Pak Ridwan menjadi salah satu pejabat jujur yang selamat. Di keesokan harinya, tepatnya di gedung pejabat sedang melaksanakan rapat untuk meresmikan obat penawar itu. Sampai pada akhirnya obat itu pun diresmikan. Masyarakat pun senang. Obat-obat pun langsung dikirim ke tempat penyuntikan obat. Sementara itu, Pak Ridwan yang sudah sampai rumah menemukan surat dalam tasnya yang berisi surat pernyataan obat serum tersebut. Pak Ridwan pun menghubungi temannya yang seorang dokter untuk menanyakan surat apa itu. Dan ternyata obat yang mereka kirim saat ini bukanlah obat penawar, melainkan obat untuk kecacatan pada bayi. Dan pabrik yang buat obat itu tak lain adalah punya si Pengkor dong. Loh, kok bisa? Pak Ridwan pun langsung menghubungi Sancaka agar dapat mencegah obat-obat itu dikirim. Namun sayangnya Pengkor dan anak buah sudah sampai di pabriknya Sancaka. Pertarungan pun tak bisa dihindari lagi. Di sini Sancaka sudah lemas karena badannya kurang energi. Namun demi kesejahteraan bersama, Sancaka pun mengeluarkan kekuatannya. Sampai pada akhirnya Pengkor pun dikalahkan. Tanpa basa-basi, Sancaka langsung menuju ke lokasi. Namun di pertengahan jalan ia bertemu satu mobil pembawa obat serum. Tapi Sancaka malah ditembak oleh sang supir. Dan tiba-tiba ia muncullah sosok wanita yang berkekuatan super meledakkan mobilnya. Dan pada akhirnya Sancaka pun bisa meledakkan semua obat-obatnya dengan kekuatannya. Film pun ditutup dengan seseorang yang entah siapa sedang membangkitkan sosok orang sakti yang bernama Kiwi Lawuk. Dan pria itu pun berkata, musuhmu telah tiba, yaitu Gundala. Alakasanggeng Pratiyuda. Gundala. Alakasakaryo Wirayudyo. Film pun selesai. Oke teman-teman, jadi itulah untuk alur cerita filmnya. Bagaimana menurut kalian? Ya pasti seru dong film ini, apalagi langsung nontonnya gitu ya di bioskop ataupun di platform-platform online gitu kan ya. Dan mohon maaf jika saya itu kalau ngebawa alur cerita film itu memang agak kebliwet ya, udah dari sononya gitu, udah susah mau digimanain gitu kan. Oke, mungkin teman-teman segitu saja ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.